Spekta untuk Sang Pencipta dan Bumi Etam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denny Huldiansyah. Saya adalah dosen tetap di program studi arsitektur, jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Pembangunan Berkelanjutan Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan. Saat ini, saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKT-PT sebagai salah satu portofolio unsur pengajaran dalam rangka proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan serta mendemonstrasikan perkuliahan pada salah satu mata kuliah di bidang keilmuan saya, perancangan arsitektur dan lanskap, yaitu desain tapak dengan kode mata kuliah KR 201409. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 3 dengan bobot sebesar 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah desain tapak adalah mata kuliah yang mempelajari konsep teoritis dan prinsip pengolahan tapak, yaitu aspek fisik, internal tapak, dan aspek eksternal tapak sesuai dengan jenis dan fungsi bangunan yang akan dibangun. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan membawa contoh kasus proyek yang dikerjakan pada mata kuliah perancangan arsitektur 1 untuk dikembangkan pada aspek pengolahan tapak. Selain identifikasi dan analisis potensi dan masalah pada tapak, mahasiswa juga mempelajari bagaimana aspek tersebut mempengaruhi desain bangunan yang dimiliki dan menyusun solusi desain dalam hal perencanaan lanskap, baik elemen softscape maupun hardscape. Produk akhir dari mata kuliah ini adalah rancangan desain lanskap pada proyek perancangan arsitektur 1. Mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran lulusan, meliputi dalam aspek sikap adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam aspek keterampilan umum, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dalam aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis tentang perancangan arsitektur, estetika dan rupa, pengolahan tapak, serta teknologi dan sistem bangunan. Serta yang terakhir, menguasai prinsip dan proses perancangan arsitektur, sains bangunan, perancangan lanskap, perencanaan dan perancangan kota, perencanaan perumahan dan permukiman, arsitektur Nusantara, dan pemaknaan dalam arsitektur. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep teoritis, pengolahan tapak, dan prinsip serta proses perencanaan lanskap. Selain itu, mata kuliah ini memiliki sub-capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi mampu memahami dasar pengolahan tapak, mampu memahami teknik pengumpulan data dan proses analisis tapak untuk menghasilkan respon desain tapak dan bangunan, mampu memahami konsep dan gambar perencanaan lanskap, dan mampu memahami perencanaan sistem utilitas tapak. Keseluruhan capaian pembelajaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 14 pertemuan tatap muka dan 2 kegiatan evaluasi, yakni evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Materi-materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini dikategorisasikan ke dalam 4 pembahasan utama, yang tersusun mulai dari yang pertama, dasar pengolahan tapak meliputi karakteristik tapak, peraturan bangunan, penggunaan lahan, dan perencanaan tapak berkelanjutan. Nomor 2, proses pengumpulan data dan analisis tapak meliputi topografi dan site grading, klimatologi, hidrologi dan drainase, vegetasi, serta view dan kebisingan. Nomor 3, konsep dan gambar rencana landscape yang meliputi konsep perancangan lanskap, elemen softscape dan hardscape, komponen gambar rencana, dan komponen gambar detail. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah hingga sistem utilitas di dalam tapak yang meliputi perkerasan dan sirkulasi, sistem pengairan dan drainase, serta sistem kelistrikan dan pencahayaan. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka dengan bentuk pembelajaran berupa kuliah dan praktikum dengan metode pembelajaran berbasis pada student-centered learning yang diimplementasikan melalui small group discussion serta project-based learning. Teknik pemaparan materi kuliah ini menggunakan teknik DIA, yaitu delivery, yang dilakukan dengan penyampaian melalui ceramah, diskusi, studi kasus, presentasi, praktikum, hingga penggunaan media pembelajaran. Interaction, yang dilakukan dengan interaksi dengan mahasiswa secara langsung melalui diskusi, tanya jawab, hingga pemberian umpan balik. Assessment, yang dilakukan dengan mengukur pemahaman dan pencapaian kompetensi mahasiswa melalui penugasan, presentasi, tugas proyek,
kuis, ujian, maupun portofolio desain. Selain itu, mata kuliah ini juga menggunakan platform e-learning, Learning Management System atau LMS ITK, guna mempermudah mahasiswa dalam mengakses konten-konten perkuliahan seperti silabus, RPS, kontrak perkuliahan, materi perkuliahan, presensi kehadiran, referensi pembelajaran, hingga pengumpulan tugas mingguan maupun evaluasi akhir. Mata kuliah ini tentunya menggunakan referensi-referensi pembelajaran yang bersumber dari buku hingga artikel ilmiah yang relevan dengan materi yang disajikan pada setiap pertemuannya, khususnya yang berhubungan dengan proses perencanaan dan perancangan desain tapak, serta ditambah dengan referensi dari hasil penelitian dan pengabdian serta beserta tim untuk menambah hasanah pengetahuan mata kuliah ini. Proses penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen yang meliputi tugas mingguan dengan bobot sebesar 25%, kuis dengan bobot sebesar 10%, evaluasi tengah semester dengan bobot sebesar 30%, dan evaluasi akhir semester dengan bobot sebesar 35%. Selain itu, proses asistensi menjadi komponen penilaian tambahan guna mengukur keaktifan dan progres yang dicapai mahasiswa dalam pengerjaan proyek atau tugas besar yang diberikan serta wadah untuk memberikan proses umpan balik yang diharapkan menjadi upaya perbaikan dan menjaga kualitas mutu yang diharapkan. Pada kali ini, saya akan membawakan salah satu materi desain tapak mengenai konsep perancangan lanskap yang berfokus pada prinsip penataan desain lanskap, tema dan konsep desain lanskap, serta pendalaman melalui studi kasus. Melalui pemaparan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konteks merumuskan konsep perancangan desain tapak yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Dengan pembelajaran berbasis student-centered learning, diharapkan mahasiswa mampu menumbuhkan sikap aktif, inisiatif, kemandirian, serta kemampuan berpikir kritis dalam setiap proses pembelajaran, serta dengan pendekatan melalui studi kasus atau proyek yang diterapkan dalam mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan keterlibatan, mengembangkan kreativitas, dan melatih keterampilan kolaborasi serta pemecahan masalah dengan pendekatan kontekstual. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita bisa mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Oke, hari ini saya akan membahas materi kuliah desain tapak yang mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan materi ini. Jadi kita akan masuk ke pekan ke-11, yaitu materi desain tapak yang berjudul Prinsip Penataan Elemen Perancangan Lanskap. Ya, ini merupakan materi lanjutan dari pekan 10 yang berhubungan dengan proses analisis tapak di dalam suatu wilayah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan capaian pembelajaran ya dalam mata kuliah ini ya. Teman-teman mesti tahu ya bahwa setiap pekan itu pasti ada yang namanya capaian pembelajaran yang diharapkan. Ya. Nah, untuk minggu ini saya mengharapkan teman-teman di sini mampu untuk menguasai konsep teoritik ya, pengolahan tapak dan juga prinsip serta proses perencanaan landscape ya. Dan untuk hari ini kita akan fokus kepada capaian terkait dengan mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen perancangan lanskap. Ya, jadi hari ini kita akan banyak fokus untuk mengidentifikasi elemen-elemen landscape mulai dari yang basicnya konsep sampai ke elemen-elemen detailnya. Seperti itu. Oke, nah ada 3 agenda di dalam kelas ini ya. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang studi kasus terkait dengan prinsip desain. Itu ada keseimbangan, ada aksentualisasi, ada kontras, proporsi, irama, pengulangan dan juga kesatuan. Kemudian yang agenda kedua terkait dengan tema dan konsep, kita akan lebih banyak membahas tentang identifikasi tema dan konsep perancangan berdasarkan prinsip yang diterapkan. Dan terakhir adalah pengerjaan tugas pekan ke-11. Seperti itu. Ya, nanti akan saya berikan di akhir kelas ini. Oke, sebelum saya masuk ke agenda pertama ya, studi kasus, saya ingin mengulang sedikit materi kita di pekan lalu ya, pekan 10 terkait dengan proses analisis tapak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam melakukan analisis tapak itu ada berbagai macam tahapan dalam pelaksanaannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bantu saya untuk mengingatkan kembali ya, apa saja tahapan dalam analisis tapak? Ya, silakan Bagas. Baik Pak, izin jawab. Dari beberapa analisis sendiri itu ada berbagai tahap, itu ada dari pertama itu dari input, yang dimana input sendiri itu sebagai data-data yang dimasukkan setelah melakukan analisis pada tapak tersebut.
Lalu proses yaitu memasukkan dari data-data dari input itu sendiri. Lalu output itu adalah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan setelah memasukkan data input berupa dari solusi dan juga dan sebagainya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi itulah tadi bagaimana tahapan ya dalam melakukan analisis tapak. Yang pertama ada input yang merupakan identifikasi dari tapak, kondisi existingnya. Yang kedua adalah analisis yang merupakan bagian dari proses. Dan yang terakhir adalah output yang merupakan luaran hasil dari sintesis analisis yang ada. Itu adalah gambarannya. Sekarang kita akan membahas tentang studi kasus, terutama yang berhubungan dengan ini ya, prinsip desain sebagai bagian dari dasar terwujudnya rancangan landscape. Ya, mungkin teman-teman di mata kuliah sebelumnya sudah pernah mendengar istilah prinsip ya. Ada kalimat-kalimat mungkin yang familiar ya di sini ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada keseimbangan, ada kontras, proporsi ya, ada pergerakan, kesederhanaan, ruang, pengulangan, penekanan hingga kesatuan. Jadi ini merupakan bagian-bagian dari prinsip yang pada umumnya sering digunakan dalam perancangan landscape. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan estetika. Jadi kita merancang itu tidak hanya bangunan estetik, tapi landscape atau tapak itu juga bisa kita rancang dengan estetik, asal memenuhi prinsip ini. Salah satunya. Ya. Nah, mungkin kita akan coba satu-satu bahas ya terkait dengan prinsip desain. Yang pertama adalah terkait dengan keseimbangan atau balance. Ya, ini merupakan prinsip yang paling banyak digunakan dalam perancangan landscape, yaitu keseimbangan antara kiri dan kanan. Ya, tetapi ya ada satu hal menarik di sini. Ya, keseimbangan itu belum tentu dalam bentuk bagi dua kiri kanan sama. Ya, ada dua jenis keseimbangan di sini. Ada disebut sebagai simetris dan asimetris. Kalau simetris itu sudah kita ketahui bersama bahwa beratnya sama kiri kanan. Kalau asimetris itu berat sebelah, tapi masih enak dipandang. Nah, ini memang cukup subjektif ya dalam prinsipnya ya, karena keseimbangan yang berat sebelah ini memang lebih banyak ke persepsi masing-masing sebenarnya. Berikutnya adalah terkait dengan pergerakan. Nah, pergerakan itu maksudnya apa? Jadi mendesain itu bisa seakan-akan bergerak. Ada semacam bentuk ya yang disusun seakan-akan kalau kita lihat itu bisa bergerak ya secara maya. Nah, begitu juga dengan sebelah sini ya. Ini juga konsepnya dalam melingkar ya seperti memutar gitu ya, memutar. Biasanya sering ditemukan di persimpangan-persimpangan jalan ya. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar istilah simpang 3, simpang 4, simpang 5, bahkan di Indonesia tuh punya simpang 7. Ya, simpang 7. Yang paling besar simpangnya tuh masih ada simpang 7. Ya. Nah, itu merupakan bagian penataan dari landscape yang sifatnya adalah bergerak atau kinetika. Nah, kemudian dari sini ada lagi yang sering digunakan oleh teman-teman desainer, itu adalah pengulangan atau ritme. Paling simpel dalam prinsip ini. Hanya kita mengulang saja apa yang kita sudah buat. Misalnya kita sudah punya lingkaran di sini kan, punya kotak di sini misalnya. Itu sudah tinggal kita ulang aja. Kotak, 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 kotak. Ya, itu paling gampang. Atau misalnya mau komposisi, kotak lingkaran segitiga, ya. Atau misalnya mau dibuat yang abstrak seperti ini misalnya, kayak detak jantung gitu ya. Dari dia tinggi, rendah, dan seterusnya. Itu adalah prinsip yang paling mudah dikerjakan dalam desain. Mau itu bangunan ataupun landscape itu sama, kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, contohnya mungkin seperti apa? Seperti ini misalnya. Kita melihat ya beberapa pengulangan-pengulangan seperti ini ya bentuknya. Ada yang panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, dan seterusnya. Diulang-ulang terus. Ya. Atau yang sifatnya seperti ini. Dia menggunakan pola. Jadi setengah lingkaran, garis lurus, setengah lingkaran, garis lurus, setengah lingkaran, garis lurus. Ya. Ini adalah yang paling mudah kalau bagi saya ya. Kalau kita bisa lihat, paling gampang diterapkan. Setelah keseimbangan. Simetris. Ya, ini salah satu prinsip yang paling banyak digunakan di dalam perancangan landscape ataupun juga bangunan. Nah, mungkin berikutnya yang agak sedikit berbeda adalah prinsip penekanan atau orang sebutnya sebagai emphasis. Ya, penekanan itu adalah atau aksen ya, diartikan sebagai upaya untuk menonjolkan satu hal yang paling beda atau yang paling menarik gitu ya. Contoh misalnya kalau kita lihat di sini ya, di sini di bagian susunan ini ya kita bisa melihat kalau kita melihat seperti ini kita akan melihat ini adalah hal yang biasa saja. Ya,
Tapi kalau kita menambahkan segitiga hitam atau ada pola-pola berwarna hitam dari segitiga, kotak dan persegi panjang, ini disebut sebagai aksen. Jadi kita memberikan sentuhan, lebih tepatnya, sentuhan. Nah, nanti ini akan beririsan dengan kontras. Ya, kontras. Jadi temennya sebenarnya, saudara tiri dalam prinsipnya, ya. Saudara tiri tapi beda konsep ya. Nah, aksen ini kita bisa lihat ya di beberapa contoh, misalnya seperti ini nih, yang paling gampang ya. Sebenarnya dia bikin kolam dengan menggunakan susunan batu. Tetapi untuk menciptakan aksen, dia tambahkan dengan dry ice. Supaya bervolume air mancur itu. Gampangannya seperti itu. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Atau misalnya ini nih, misalnya seperti ini. Kalau kita lihat gambar ini ya, kalau kita lihat dia bentuknya tuh sama lurus, pasti akan bosan. Ya, ini juga persepsi ya terkait dengan subjektivitas kita melihat. Tapi kalau kita mainkan dia misalnya ini 80 derajat sampai ke sana tiba-tiba jadi 70, 60, itu akan menjadi sebuah pola yang bergerak. Ya, itu juga termasuk bagian dari aksen. Jadi aksen ini tuh bisa masuk kemana saja. Ke ritme juga bisa, ke keseimbangan pun juga bisa, ke pergerakan pun juga bisa, dan lain sebagainya. Ya, jadi istilahnya gampang adaptasi lah kalau untuk yang ini penekanan. Nah, kemudian setelah itu ada lagi yang disebut sebagai simple. Ya, biasanya teman-teman generasi sekarang ya, generasi yang saat ini itu lebih menyukai hal-hal yang sifatnya simple. Coba kalau saya misalnya perbandingan ya, misalnya teman-teman melihat ada taman yang isinya tuh bunga colorful, sama taman yang sifatnya itu cuma ada pohon satu tapi dikelilingi sama semak-semak seperti ini misalnya. Itu kan sudah berbeda pandangan pasti. Mungkin sebagian besar dari kalian akan memilih yang sesimpel seperti ini. Kalau ini mungkin selera orang tua tadi ya, yang sukanya berwarna full color, banyak bunga, banyak pohon gitu ya. Intinya full hutan gitu ibarat kata. Tapi kalau yang kayak gini kan biasanya rumah-rumah minimalis, kontemporer, apa tuh kalau kemarin studio tuh ya, Skandinavian gitu ya, itu kan pasti kebanyakan menggunakan konsep yang seperti ini. Simple, minimalis, dan mudah untuk merawatnya. Bayangin kalau misalnya teman-teman punya landscape itu isinya tanaman semua. Kalian kira-kira mau nggak merawat itu setiap hari? Mungkin sebagian dari teman-teman yang sudah bekerja atau ada pernah kerja gitu ya, mungkin akan merasa kayak saya nggak ada waktu untuk merawat ini gitu. Ya kan? Nah, sehingga simple ini menjadi salah satu alternatif pilihan di dalam desain ini. Dan ini banyak digunakan terutama untuk orang-orang yang suka minimalis ya, apalagi yang suka dengan kiblatnya Jepang. Orang-orang Jepang tuh kan suka banget sama yang minimalis. Semakin minimalis itu semakin bagus. Ya, artinya semua itu punya multifungsi yang berbeda. Nah, berikutnya adalah kontras. Ini adalah memberikan aksen pembeda. Kalau di estetika mungkin disebut sebagai hierarki ya, ada hierarkinya di sini. Nah, kalau kita lihat di gambar contoh di sini ya, kita bisa melihat kontras itu contoh misalnya seperti ini nih. Kursi ini. Ini adalah kursi berwarna merah mentereng di tengah taman warna hijau. Merahnya itu loh yang menjadi kontrasnya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, sangat kontras sekali. Bayangin kalau misalnya teman-teman lihat, kalau ini warnanya hijau sama kayak rumput, apa yang akan terjadi? Seperti bunglon. Tersamar kan? Nggak akan kelihatan menarik gitu ya. Tapi kalau kontras kan harapannya dengan warna yang berbeda untuk menciptakan pembeda. Oh, ternyata warna merah ini adalah bagian dari tempat duduknya. Seperti itu. Atau dibalik deh misalnya, kursinya warna hijau, rumputnya warna kuning. Nah, jadi orang tuh bisa melihat fokus utamanya. Jadi kontras itu menciptakan pandangan pertama ketika kita melihat itu. Dan beberapa contoh ya, dan kontras itu bisa dalam bentuk macam-macam. Bisa dari warna, bentuknya, atau dari polanya yang berbeda dengan lingkungan sekitar. Oke, kemudian berikutnya adalah proporsi. Proporsi ini menggunakan perhitungan matematika ya. Ada perhitungannya ya. Kalau bisa teman-teman pernah lihat ini ya, golden section ya, perhitungan rasio yang dianggap sebagai rasio yang paling bagus dalam desain ya. Itu juga merupakan bagian dari proporsi. Ya, proporsi ini untuk menciptakan tadi balance, keseimbangan ketika kita melihat suatu desain. Enak dipandang. Seperti itu. Jadi dibilang berat sebelah juga enggak, dibilang sama pun juga tidak. Ya. Nah, ini merupakan salah satu bagian yang sering ataupun juga cukup banyak digunakan terutama untuk desain-desain landscape yang sifatnya monumental. Ya, menggunakan proporsi atau perhitungan-perhitungan matematis. Kemudian ada yang sifatnya adalah bentuknya ruang.
ruang ini adalah landscape prinsip yang didesain dengan menciptakan landscape sebagai ruang itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran. Ya, jadi misalnya ada beberapa contoh-contoh dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian terakhir adalah kesatuan, yaitu kesimpulan dari semua desain landscape itu adalah kesatuan. Kalau misal teman-teman punya keseimbangan, pergerakan, penekanan, endingnya adalah satu, yaitu unity. Kesatuan itu sendiri. Ya, sebagai bagian dari kesimpulan semua desain yang ada. Jadi desain itu harus unity, harus harmonis, dan harus saling menyatu. Seperti itu gambarannya terkait dengan prinsip desain dalam landscape. Dan kurang lebih sama dengan prinsip desain dalam arsitektur. Kurang lebih penerapannya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi semua prinsip tadi endingnya menyatu ke kesatuan. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak nyatu, berarti ada yang masalah di dalam barisan ininya. Gitu. Mungkin ada yang tidak balance, ada yang tidak kontras, ada yang tidak proporsi, sehingga itu akan menjadi kekacauan dalam desain. Nah, ini teman-teman harus banyak melihat, ya, banyak belajar dan banyak peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga bisa menciptakan yang namanya kesatuan. Dan beberapa contoh lainnya ya seperti ini misalnya, ini adalah contoh beberapa yang dianggap sebagai kesatuan dalam desain contoh referensinya ya. Kita bisa melihat bagaimana perpaduan antara warna, susunannya itu masih bisa enak dilihat atau dipandang. Ya, itu adalah kesimpulan dari prinsip desain ini. Dan beberapa contoh-contoh lainnya yang teman-teman nanti bisa lihat di materi seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menciptakan satu desain yang berawal dari analisis tapak untuk menciptakan tadi prinsip-prinsip yang diterapkan. Sehingga dari analisis ini ya, kemudian diterjemahkan hingga mendapatkan sebuah desain seperti ini. Contohnya misalnya. Ini saya pakai sampel dari penelitian kami ya terkait dengan perancangan area jalan dari gerbang depan sampai ke area gedung A dan gedung EFG. Kala itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Prinsip simetris pola irama bisa kita lihat dari sini ya. Bagaimana kita menyusun pohon itu sama ya, urutannya kiri kanan atas bawah. Kemudian dari ujung ke ujung ya. Kemudian itu berbaris dan berulang-ulang sampai ke titik akhir. Seperti itu gambarannya. Itu adalah contoh penerapan langsung dalam proyeknya. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi yang disebut sebagai konsep. Nah, prinsip itu tadi caranya, sekarang konsepnya, yaitu abstraknya. Mungkin sekarang ada beberapa yang bingung ya, bedanya antara konsep dengan tema. Ya. Nah, konsep itu adalah sesuatu yang bisa digambarkan. Sedangkan tema itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih abstrak daripada konsep yang sifatnya awang-awang. Ya, nanti kita akan lihat contohnya ya, seperti apa di sini misalnya. Kita bisa lihat contoh misalnya tema itu adalah maritim. Maritim itu kan sangat luas, bisa macam-macam. Makanya itu disebut sebagai tema. Sedangkan konsep itu sesuatu yang bisa kita gambarkan. Contoh dari maritim kita ambil adalah perahu layar. Perahu layar itu kan bisa kita gambarkan. Misalnya kita ambil perahunya kah, layarnya kah, atau talinya kah, silakan. Dijadikan sebagai konsep desainnya. Sehingga tema dan konsepnya itu menjadi satu kesatuan yang menjembatani setiap desain yang kita lakukan. Ya, begitu juga dalam perancangan desain landscape yang ada. Nah, tema dan konsep ini saya coba kita gali lewat studi kasus. Ya, studi kasus ini kebetulan saya ambil dari proyek penelitian kami terkait dengan perancangan gedung EFG yang teman-teman sudah lihat di sini ya, di ITK ini. Ini adalah dasarnya di sini. Dasarnya tentang bagaimana kita memulai dari set location sampai kita analisis site, identifikasi dan sebagainya. Kemudian kita beranjak ke analisis tapak, melihat kondisi existing, gedung EFG seperti apa, dan ini analisisnya. Kemudian ini adalah analisisnya juga, ya, sehingga dari sini ya dapatlah sebuah konsep terkait dengan konsep ruang multifungsi, yaitu gabungan antara ruang yang sifatnya edukatif dan rekreatif. Karena kita tinggal di kampus, sehingga konsep itu digabungkan jadi satu. Sehingga harapannya landscape yang diciptakan di ITK itu bisa menghimpun dua kegiatan sekaligus, edukatif dan rekreatif. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh-contoh teknisnya ya. Teknisnya seperti ini. Kemudian ada juga teknisnya dalam bentuk 3 dimensi. Ini yang disiring ya, yang di sana rencananya. Kemudian itu adalah contoh dari penerapannya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik Pak, izin bertanya, bagaimana jika kita sudah punya tema dan konsep? Lalu apakah bagaimana cara kita
menyelaraskan antara tema dan konsep itu terhadap prinsip-prinsip yang ada. Apakah tema dan konsep ini perlu memenuhi semua prinsip yang ada atau hanya salah satunya saja? Segitu saja, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini pertanyaan menarik. Jadi begini, apakah kita harus menyempurnakan atau mengikutsertakan semua prinsip dalam tema atau konsep? Sebenarnya tidak harus. Ya, artinya begini, kalau kita punya konsep sama tema yang sudah kita pegang, misalnya dalam pikiran kita, saya tuh pengen nanti endingnya itu adalah untuk menciptakan desain yang sifatnya simetris. Berarti konsepnya mungkin akan bisa dipengaruhi oleh prinsip tadi. Misalnya dari awal saya pengen konsepnya itu adalah simetris. Sehingga konsep sama prinsip itu bisa jadi satu kesatuan, jalan bersamaan. Ya, kalau misalnya Anda pengen semuanya, misalnya gitu ya, menghimpun semuanya, tergantung lagi dari konsepnya Anda. Misalnya contoh konsepnya adalah perahu layar gitu misalnya. Nah, perahu layar itu kira-kira kalau kita ambil layarnya ini mau kita apakan? Apakah kita mau repetisi ya nanti dalam desainnya, atau mau kita kontraskan, atau mau kita keseimbangkan. Nah, itu tinggal kita pilih ya, sesuai dengan masalah yang ada di lapangan. Nah, ini nanti berkaitan dengan materi di pekan 10 terkait dengan analisis di lapangannya seperti apa. Nah, jadi apakah harus semuanya? Tidak harus semuanya. Seperti itu. Karena bisa jadi takutnya kalau semuanya endingnya malah nggak dapat unity-nya atau kesatuannya. Sehingga alangkah baiknya adalah kalau misalnya teman-teman dapat 1 poin saja tapi diperdalam, itu lebih baik daripada semuanya tapi endingnya malah jadi buram-buram. Seperti itu. Jadi tema, konsep, dengan prinsip ini bisa jalan berbarengan, tapi tidak harus semua dipenuhi oleh si prinsip itu tadi. Seperti itu gambaran. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Dan mungkin sebagai penutup dari kelas saya akan memberikan tugas kepada kalian terkait dengan membuat resume tentang prinsip dan tema perancangan landscape ya. Yang teman-teman nanti bisa kerjakan di rumah masing-masing. Kurang lebih seperti ini gambarannya, yaitu menyusun progres laporan desain ya. Laporan nanti ada halaman pendahuluan, gambar umum dan analisis, kemudian ada substansi terkait dengan pratugas, ada rangkuman hasil, yaitu memaparkan tema dan juga prinsipnya. 2 ini jadi poin penilaian paling penting. Ada temanya dan ada prinsipnya. Ya, setelah itu gambar disajikan dalam bentuk ketentuan yaitu pakai kop. Kopnya seperti biasa ya, kop di prodi arsitektur yang teman-teman sering gambar pada umumnya, dan memuat sumber acuan pustaka. Dan yang nomor 5 disajikan dalam bentuk gambar kerja A3, landscape, dan diklip dengan rapi. Ya, setelah itu tugas dipresentasikan pada pekan berikutnya, kemudian tugas dikumpulkan dalam format PDF di LMS dengan format nama yaitu _nama_nim_kelompok 1A atau 1B. Dan diunggah secara individu setelah selesai presentasi. Seperti itu. Ya, saya harap teman-teman nanti bisa melihat materi ini di LMS ya, karena saya sudah upload semua materinya ada di LMS. Seperti itu. Oke, demikian materi perkuliahan saya pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah prinsip desain ini merupakan bagian penting untuk menciptakan estetika. Tidak hanya bangunan, tapi juga dalam bentuk landscape. Harapannya teman-teman, meskipun nanti bergerak di bidang arsitektur, ingat, landscape itu juga merupakan bagian penunjang dari bangunan. Jangan sampai dibiarkan kosong begitu saja. Sehingga kemampuan Anda sebagai calon arsitek di masa depan tidak hanya mampu merancang bangunan saja, tapi juga mampu merancang ruang luarnya. Yaitu landscape-nya agar saling tersinkronisasi dengan baik. Seperti itu. Ya, itu adalah penutup dari saya untuk materi siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sih. Demikian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah desain tapak pada program studi arsitektur jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Pembangunan Berkelanjutan Institut Teknologi Kalimantan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sebagai bagian dari penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja saya dalam aspek pendidikan dan pengajaran. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.